Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rati yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 MJ 514 dengan beranggotakan Dewi Cahya, itu saya sendiri, lalu Syafa, Rahma, dan Putri. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan judul Analisis Bisnis Model Canvas atau BMC pada perusahaan vintage dana Indonesia. Dalam materi ini, kami menjadikan bisnis model Canvas sebagai alat analisis untuk meneliti dan memahami model bisnis yang diterapkan oleh perusahaan dana Indonesia sebagai salah satu perusahaan vintage di Indonesia. Baik, langsung saja ke slide yang kedua yang berisi penjelasan mengenai bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas atau BMC adalah alat visual yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan atau usaha. Alat ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan telah menjadi alat yang populer digunakan oleh pengusaha, manajer bisnis, dan perusahaan startup. Framework ini memiliki konsep yang jauh lebih ringkas dibandingkan dengan bisnis plan lainnya, karena hanya disusun dalam satu halaman saja. Baik, yang kedua ada tujuan bisnis model Canvas. Tujuan BMC adalah menyediakan panduan yang mudah dipahami untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang di pasar, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan adaptif. Lalu dengan memetakan 9 elemen inti seperti segmen pelanggan, proposisi nilai, dan sumber daya utama, BMC membantu pelaku bisnis memahami hubungan antar elemen dan menentukan fokus untuk meningkatkan kinerja. Lalu menggunakan contoh BMC yang tepat juga memungkinkan perusahaan untuk mempelajari cara mengembangkan solusi yang relevan dan sesuai kebutuhan pelanggan, sehingga mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Lalu pada slide ketiga ada 9 elemen bisnis model Canvas seperti customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Berikut uraian dari 9 elemen BMC. Yang pertama ada customer segment. Customer segment sendiri adalah elemen segmen pelanggan atau customer segment, bagian penting dalam membangun model bisnis. Contoh BMC ini membantu mengidentifikasi dan mendefinisikan target pasar. Lalu yang kedua ada value proposition. BMC pada elemen ini adalah alat yang mencakup elemen proporsi, nilai, atau value proposition, yang menggambarkan manfaat atau keuntungan yang akan diberikan produk atau layanan kepada segmen pelanggan. Lalu apa yang membuat produk atau layanan perusahaan unik dan relevan bagi konsumen? Lalu yang ketiga, ada channels. Elemen ini berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan akan disampaikan kepada pelanggan. Saluran distribusi mencakup berbagai jalur, seperti penjualan langsung atau face-to-face, pengecer, e-commerce, atau mitra distribusi. Pemilihan saluran distribusi yang tepat sangat penting untuk mencapai target pasar perusahaan dengan efisien. Lalu yang keempat ada customer relationship. Dalam elemen hubungan dengan pelanggan atau customer relationship, perusahaan diminta untuk menjelaskan tipe hubungan yang ingin dibangun dengan segmen pelanggan. Apakah ingin menjalin hubungan yang personal, berorientasi pada self-service, atau berfokus pada pelayanan pelanggan? Karena hubungan yang baik dengan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Lalu yang kelima ada revenue streams. Revenue streams merupakan sumber pendapatan mencakup semua cara yang akan digunakan untuk menghasilkan uang dari produk-produk atau layanan. Apakah pendapatan berasal dari penjualan langsung, langganan, iklan, atau model bisnis lainnya? Perusahaan harus bisa paham strategi yang tepat sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada key resource. Key resource ini mencakup aset utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sumber daya ini meliputi physical resource, seperti tempat usaha, kendaraan, mesin, bahan baku. Intellectual resource seperti merek, hak cipta,
hak paten kemitraan, human resource atau tenaga kerja atau tim yang menjalankan operasional, dan financial resource atau modal saldo tunai dan kredit. Lalu yang selanjutnya ada key activities. Key activities adalah serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk menghasilkan dan mengirimkan nilai atau value proposition kepada pelanggan. Misalnya untuk perusahaan manufaktur, key activities mungkin termasuk produksi dan pengiriman produk. Lalu selanjutnya ada key partnership. Dalam elemen kerjasama atau key partnership, perusahaan akan berkolaborasi dengan berbagai mitra di luar perusahaan yang dapat membawa kesuksesan bagi perusahaan atau bisnis. Elemen kerja ini bisa berupa pemasok, distributor, atau mitra yang dapat membantu memperluas jangkauan bisnis atau meningkatkan nilai proporsi perusahaan. Lalu yang terakhir ada cost structure. Struktur biaya ini mencakup semua biaya yang terkait dengan operasional bisnis atau perusahaan. Ini mencakup biaya produksi, distribusi, pemasaran, administrasi, dan sumber daya yang lain yang digunakan dalam bisnis. Memahami struktur biaya akan membantu menghitung harga produk atau layanan dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. Dengan demikian, bisnis tak akan mengalami kerugian besar dan tetap dapat berkembang ke depannya. Dan untuk uraian pengertian dari dana akan dijelaskan oleh rekan saya, Syafa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dewi Cahaya. Dana adalah aplikasi dompet digital yang didirikan oleh Vincent Iswara pada tahun 2018. Dana dibentuk sebagai aplikasi untuk melakukan pembayaran, memungkinkan pengguna mendapatkan poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital KMK online. Dana mendapat izin untuk beroperasi sebagai perusahaan vintage di seluruh Indonesia pada 5 Desember 2018. Lewat Dana, pengguna memungkinkan melakukan transaksi mulai dari pembayaran tagihan, top up game online, kredit, atau Dana Pay Later. Transaksi menggunakan barcode scan hingga e-commerce. Aplikasi Dana disediakan oleh PT Aliansi Teknologi Indonesia dan diselenggarakan oleh PT Espai Debit Indonesia (KOE) sebagai pemegang lisensi resmi yang telah memperoleh izin sebagai penyedia jasa pembayaran. Secara umum, Dana dirancang untuk memudahkan transaksi keuangan sehari-hari menggunakan perangkat mobile dengan teknologi canggih untuk memastikan keamanan, kenyamanan, efisien dari pengguna. Berikut adalah profil Vincent Iswara atau CEO aplikasi Dana. Vincent Iswara adalah pendiri dompet digital Dana sejak 2018. Dana dibentuk sebagai aplikasi untuk melakukan pembayaran, memungkinkan pengguna mendapatkan poin loyalitas dan layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital KMK online. Dana mendapat izin untuk beroperasi sebagai perusahaan vintage di seluruh Indonesia pada 5 Desember 2018. Lewat Dana, pengguna memungkinkan melakukan transaksi mulai dari pembayaran tagihan, top up game online, kredit, atau Dana Pay Later. Transaksi menggunakan barcode scan hingga e-commerce. Vincent memulai Dana setelah mengenyam berbagai pengalaman di industri pembayaran digital. Dia melanjutkan karirnya di bidang pembayaran digital dengan menjadi country head Alipay di Indonesia pada 2015 sampai 2017. Melihat peluang besar pengembangan produk keuangan elektronik di Indonesia, Vincent kemudian membangun Dana pada 2017 dan resmi diluncurkan pada 2018. Mengutip catatan bisnis, Vincent mengatakan meski banyak yang ragu untuk menyimpan kartu debit atau kreditnya di Dana karena khawatir terhadap keamanannya. Namun, pihaknya meyakinkan mereka bahwa sebenarnya dengan menyimpan kartu debit atau kredit mereka di Dana akan lebih aman. Fitur-fitur aplikasi Dana. Yang pertama ada QRIS. Selain untuk belanja online, Dana juga dapat digunakan untuk pembayaran di toko fisik seperti restoran dan minimarket. Anda dapat memanfaatkan fitur scan QR Code atau QRIS untuk melakukan pembayaran dengan cara yang cepat dan mudah. Yang kedua, tarik tunai di minimarket. Tidak perlu antri lagi di ATM saat berbelanja di minimarket.
Dana pengguna bisa menarik tunai dari saldo dana di minimarket yang bekerja sama dengan dana, dengan nominal mulai dari 50.000 hingga 5 juta. Yang ketiga, dana bisnis dan enterprise. Dana, dana bisnis membantu pembayaran non-tunai dan meningkatkan produktivitas bisnis penggunanya. Sedangkan dana enterprise menyediakan solusi lengkap untuk sistem pembayaran dan memantau perkembangan bisnis. Kirim dan minta dana. Fitur kirim dan minta dana menawarkan beberapa opsi. Yang pertama, ke dana, kirim uang gratis antar pengguna dana. Yang kedua, ke bank, kirim uang gratis antar bank. Ke link, kirim uang gratis melalui chat. Minta dana, terima uang transfer dengan mudah. Dana kaget, bagikan saldo dana secara bersamaan kepada teman-teman dan kerabat. Pembayaran tagihan yang lebih praktis. Aplikasi Dana memungkinkan pengguna membayar berbagai jenis tagihan dengan mudah dan tepat waktu tanpa perlu repot keluar rumah. Tagihan yang bisa dibayar meliputi listrik, air, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Dengan begitu, satu aplikasi Dana saja dapat mengakomodasikan berbagai kebutuhan pembayaran sekaligus, mengurangi kerepotan dalam mengelola tagihan. Pemetaan BMC Dana. 9 elemen bisnis model BMC, penerapannya pada dompet digital Dana yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada customer segment, yaitu pengguna individu, merchant offline dan UMKM, merchant online dan e-commerce, dealer, dan mitra bisnis lainnya. Yang kedua, value propositions, transaksi cepat dan mudah, aman dan terintegrasi QRIS, kemudahan kirim uang dan bayar tagihan, promo dan cashback, digital onboarding yang tepat. Channels, aplikasi mobile, Android dan iOS, QRIS di merchant, website dan media sosial, pemasaran digital dan referral. Kemudian customer relationship, self-service melalui aplikasi, notifikasi otomatis dan fitur in-app support, program promo dan loyalty, customer support digital. Kemudian revenue streams, merchant discount rate dari transaksi, biaya layanan tertentu pada bisnis, kerjasama promosi dengan merchant, pendapatan dari fitur premium dan enterprise. Kemudian key research, teknologi platform dan keamanan transaksi, brand dan reputasi, data pengguna, tim teknologi dan compliance, infrastruktur dan lisensi Bank Indonesia. Kemudian key activities, pengembangan aplikasi dan sistem pembayaran, keamanan dan manajemen risiko, akuisisi pengguna dan merchant, kepatuhan terhadap regulasi vintage, key partnership, bank dan lembaga keuangan, merchant besar dan kecil, e-commerce dan dealer, mitra teknologi seperti API lokasi dan data, cost struktur, biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi, biaya keamanan dan compliance, marketing dan promosi, atau cashback, gaji SDM dan operasional. Analisis interaksi blok BMC, value dan customer, value proposition, penentukan segmen pelanggan yang dipilih. Kedua, memberikan kemudahan dan keamanan, mempermudah adopsi oleh pengguna dan merchant. Kedua, ada channels dan relationship. Channel yang efektif meningkatkan awareness dan akuisisi. Customer relationship menjaga retensi melalui pengalaman positif. Revenue dan cost. Pendapatan transaksi tumbuh seiring volume pengguna. Promosi dan cashback mempengaruhi cost namun meningkatkan loyalty. Research dan activities. Teknologi research digunakan dalam proses pengembangan dan operasi activities. Compliance dan keamanan menjadi kunci kepercayaan pengguna. Kemudian terakhir partnership, yaitu kerjasama memperluas jaringan merchant dan partner teknologi mendukung fitur advance untuk pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri.
Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Safa. Saya akan membahas keunggulan kompetitif dan kelemahan resiko model bisnis. Keunggulan kompetitif Dana yang pertama adalah value proposition yang kuat, keamanan dan kemudahan. Sistem keamanan berlapis, kode PIN, kode OTP, dan enkripsi. Transaksi cepat dan mudah, dukungan penuh QRIS nasional. Keunggulan kompetitifnya adalah meningkatkan kepercayaan pengguna dan terutama untuk transaksi harian dan layanan publik. Keunggulan yang kedua, jaringan merchant dan kemitraan yang luas. Dana bekerja sama dengan ribuan merchant offline dan online, bank besar nasional, pemerintah, dan BUMN. Dampak BMC-nya adalah memperkuat key partnership, memperluas channel, dan meningkatkan nilai bagi customer segment. Next. Yang ketiga, integrasi QRIS dan layanan publik. Kemampuan pembayaran, transportasi, tagihan listrik, air, pajak, dan BPJS. Keunggulannya adalah menjadikan dana relevan dalam aktivitas sehari-hari dan meningkatkan frekuensi penggunaan. Next. Yang keempat adalah brand yang kuat dan fokus inklusi keuangan. Dana dikenal sebagai dompet digital yang netral, tidak terikat ekosistem e-commerce tertentu, dan mendukung UMKM, dan inklusi keuangan. Tergantungan pada promo dan cashback. Biaya promo menjadi bagian besar dari cost struktur dengan resiko profitabilitas rendah, pengguna tidak loyal, atau berpindah jika promo berhenti. Pendapatan terbatas oleh regulasi MDR, revenue stream utama berasal dari MDR yang dibatasi regulator. Resikonya adalah margin keuntungan sempit, sulit meningkatkan pendapatan tanpa inovasi layanan baru. Resiko keamanan cyber dan fraud, sebagian platform digital rentan terhadap peretasan, potensi kebocoran data pengguna. Dampak BMC-nya mengancam value proposition, keamanan, dan customer relationship-nya. Kelemahan dan resiko model bisnis Dana, persaingan industri vintage yang sangat ketat. Pesaing utamanya ada OVO, GoPay, dan ShopeePay. Resikonya adalah perang promo, tekanan margin, serta sulit diferensiasi jangka panjang. Ringkasan analisis keunggulan versus resiko BMC Dana. Ada beberapa aspek dengan keunggulan dan resikonya. Yang pertama ada value proposition dengan keunggulan aman dan mudah, tapi memiliki resiko ancaman cyber. Yang kedua, partnership dengan keunggulan bank dan pemerintah dengan resiko ketergantungan mitra. Yang ketiga, ada revenue stream dengan keunggulan MDR dan fee dengan resiko margin terbatas. Yang keempat, ada cost struktur dengan keunggulan skala besar tapi memiliki resiko biaya promo tinggi. Yang terakhir, ada customer segment, keunggulannya mass market dengan risiko loyalitas rendah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahma. Baik, terima kasih Putri. Di sini saya akan memaparkan BMC Dana secara keseluruhan untuk di bagian key partners. Di situ kemitraan utama Dana sendiri pastinya meliputi lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, bank mitranya ada bank-bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Kemudian dari segi aktivitas utamanya yaitu key activities, dia itu menjalankan model bisnisnya fokus pada pengembangan aplikasi dan fitur-fitur baru, memastikan keamanan serta data dan sistem, juga membangun ekosistem digital yang terintegrasi. Selain itu juga kehumasan ternyata penting untuk menjaga citra dan kepercayaan publik. Untuk sumber daya utamanya yaitu key resource-nya, Dana sendiri berpusat pada teknologi dan sumber daya manusia. Dia mencakup aplikasi dan sistem IT.
yang handal, serta data pengguna yang menjadi aset berharga, juga sumber daya manusia di bidang customer service dan IT yang mendukung infrastruktur keamanan tingkat tinggi. Untuk proporsi nilai atau value proposition, Dana ini menawarkan nilai inti berupa transaksi cepat dan mudah bagi pengguna. Dengan tingkat keamanan tinggi dan di bawah pengawasan OJK, tentunya ini membangun kepercayaan, serta penggunanya juga diuntungkan dengan banyak promo serta cashback, juga transfer antar bank yang tanpa biaya. Itu menjadi daya tarik utama aplikasi Dana. Untuk hubungan pelanggan sendiri atau customer relationship, layanan Dana ini terintegrasi 24/7, jadi selalu always ready. Promo dan loyalty penggunanya juga sangat-sangat banyak, serta Dana juga aktif dalam memberikan edukasi pengguna untuk memastikan mereka memanfaatkan aplikasi dengan optimal. Untuk segmen pelanggannya atau customer segment, itu ada di pengguna individu, pelajar mahasiswa, UMKM dan merchant, pengguna e-commerce, masyarakat urban, dan digital. Untuk saluran atau channels-nya, Dana ini menjangkau pengguna aplikasi seperti aplikasi mobile dan iOS sebagai saluran utama, didukung juga oleh media sosial, website, dan melalui karyawannya yang aktif, serta media-media mereka yang berfungsi sebagai saluran komunikasi non-digital. Untuk struktur biayanya atau cost structure, biaya operasional Dana ini didominasi oleh pengembangan dan maintenance sistem, biaya server dan keamanan, biaya promosi dan marketing. Untuk akuisisi pengguna serta gaji karyawan dan operasional serta legal, agar menjaga kepatuhan dan kelancaran bisnis sehari-hari. Arus pendapatan mereka atau revenue streams-nya itu berasal dari biaya transaksi merchant, komisi pembayaran yang diperoleh dari mitra, serta biaya layanan premium jika ada. Bunga dan saldo juga diatur sesuai regulasi. Kesimpulan dari slide ini, BMC Dana ini menunjukkan strategi integrasi vertikal dan horizontal yang kuat, fokus pada keamanan dan kemitraan yang semuanya mendukung proposisi nilai berupa kemudahan dan kecepatan transaksi digital bagi berbagai segmen pasar. Jadi untuk kesimpulan, aplikasi Dana berhasil membangun model bisnis yang fokus pada kemudahan dan keamanan transaksi digital bagi pengguna individu dan merchant. Dengan memanfaatkan teknologi, kerjasama strategis, dan promosi yang menarik, Dana mampu menciptakan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus menghasilkan pendapatan melalui biaya transaksi dan kemitraan. Struktur biaya yang terkelola dan sumber daya yang tepat mendukung keberlanjutan bisnis ini di era digital. Itulah kesimpulan dari bisnis model Kanvas Dana dari kelompok kami, kelompok 5. Daftar pustakanya kami ambil dari artikel-artikel berikut, yakni Fahri Rizky di 2024, dia membahas bisnis model Kanvas itu terdiri dari 9 elemen untuk dikembangkan inovasi bisnisnya. Kemudian Sean Anggiateda, Sitorus, dan Gilang Galiarta 2024 juga, dia membahas apa itu aplikasi dompet digital Dana dan berbagai manfaatnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rati. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait digital inovatif entrepreneurship, aplikasi bisnis model Kanvas perusahaan vintage Dana Indonesia.